pagi pendengar KPFM. Kita udah masuk di sesi yang kedua di Coffee Morning Show, Show Your Energy pagi ini. Setiap orang tentunya punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, ya kan? Salah satu untuk mendapatkan pendidikan terbaik tentunya harus ada dana, ya. Nah, sebagai orang tua pun ingin turut membantu anaknya dalam mengejar cita-cita, ya kan? Namun kondisi tidak menentu seperti sekarang ini membuat sebagian orang kesulitan untuk mengumpulkan dana pendidikan anak. Apalagi sebentar lagi udah mau pendidikan tatap muka, ya, pembelajaran tatap muka, udah mulai sekolah lagi. Bagaimana menyiapkan dana untuk pendidikan anak? Pendengar KPFM, di ujung telepon sekarang Shirley sudah terhubung dengan seorang pakar, ya, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Siapa lagi kalau bukan Mas Ryan Filbert. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Halo, selamat pagi Mbak Shirley. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini Mas Ryan? Sehat, baik, saya luar biasa udah jalan ke arah Jakarta. Wow, udah on the way nih ya. Iya, kemarin libur lama ya. Sampai siarannya pun liburan juga. Waduh, seru juga. Iya nih, ya dong. Perlu untuk merefresh, ya kan Mas Ryan. Mas Ryan, ini tema kita pagi ini amat sangat lagi dibutuhkan pendengar KP begitu ya. Menyiapkan dana untuk pendidikan anak jelang tahun ajaran baru. Gimana nih Mas Ryan? Apa yang harus dipersiapkan para orang tua untuk mempersiapkan kebutuhan dana ini? Iya, pertama kita harus tahu bahwa apapun di dalam kehidupan kita namanya biaya itu selalu naik ya, bukannya turun gitu ya. Karena apa? Karena ada yang namanya kenaikan harga yang kalau saya sih secara teknis suka mengatakan sebagai inflasi. Cuma kan orang suka tidak sadar atau tidak paham apa inflasi ya. Jadi inflasi itu ya adalah uang yang mengalami penurunan nilai. Jadi adalah perampok yang tidak pernah permisi. Jadi kalau misalnya namanya orang kalau mau ngerampok rumah kita kan pasti sebenarnya kan bisa kita jagain gitu ya. Kita bisa jagain, jangan masuk ke rumah saya, ya kan, saya uang taruh di bank. Nah, yang namanya inflasi atau penurunan nilai itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun uangnya dari kantong kita, itu nilainya akan turun. Contoh, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu dengan uang 1 juta kita bisa membeli sesuatu apa. Hari ini dengan uang 1 juta yang sama kita tidak lagi mampu membeli barang tersebut. Iya. Ya, pendidikan pun sama. Ketika kita berbicara mengenai dana pendidikan untuk biaya masuk sekolah anak itu pasti akan beda. Nah, pertanyaannya yang kadang-kadang orang suka bertanya gini, kenapa ya harganya harus naik ya? Gak usah naik dong. Boleh, saya bilang, gak usah naik, gak apa-apa. Tapi jangan pernah minta kenaikan gaji ya. Wah, gak bisa gitu Mas Raya. Kenaikan gaji itu harus. Tapi yang namanya kenaikan harga barang-barang yang saya beli, ya jangan. Loh, kenapa gaji harus minta naik? Kan gitu ya. Kita tanya jawab gini, ya kan harga barang-barang semakin naik. Lah itu. Yang membuat jadi buletnya itu adalah karena harga barang-barang selalu naik, kenaikan gaji harus naik. Karena gajinya naik, maka yang jual barang naikin harga gitu ya. Oke. Sampai di situ awareness-nya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai khusus kepada dana pendidikan. Nah, dana pendidikan itu sebenarnya kalau misalnya Mas Ryan, gimana kalau untuk tahun ajaran baru yang sebentar lagi sudah di depan mata? Wah, ini seperti lagi nyari obat sakit perut nih. Nah loh. Jawabannya adalah mohon maaf, kalau sudah terlalu mepet, segala sesuatu itu akan sangat berat untuk keuangan. Jadi mau tidak mau kita, kalau sekarang kita bilang, oh ya menghemat lah, ya sudah menghemat dari yang uang yang kita ada kita geser-geser. Tapi kalau misalnya masuknya itu adalah untuk tahun ajaran baru, ya kalau mungkin untuk beli buku ataupun seragam itu kan bukan suatu hal yang terlalu besar sekali ya. Tapi kalau uang masuk sama uang gedung dan uang mangkal, itu yang berasa. Itu yang tiba-tiba sadar bahwa itu berasa ya. Yang lebih berasanya lagi kalau ditambahkan untuk 2 atau 3 tahun ke depan, itu lebih mahal loh daripada hari ini.
Oh iya. Yeah. Jadi ketika kita pertama kali ya kita bicaranya apa dulu nih? Kalau kita bicaranya adalah uang masuknya lebih kepada uang buku dan lain sebagainya, itu ya jawabannya adalah lebih baik ya kita geser-geser dari pengeluaran kita. Misalnya pada saat ini kita hobi makan di luar. Oh ya oke, hobi makan di luar berarti kita harus buang. Kenapa? Karena hobi makan di luar itu tidak lebih urgent dibandingkan uang daripada seragam sekolah anak kita gitu ya. Sama uang buku gitu ya. Betul. Kalau yang sudah sifatnya sangat jangka pendek ya, misalnya untuk 1 atau 2 bulan, itu mau tidak bisa dengan sudut pandang cara berinvestasi. Tidak bisa dengan cara menabung, tapi caranya adalah dengan alokasi dan prioritas. Oh, sekarang saya mungkin nggak usah, misalnya ada servis mobil gitu ya. Oke, yaudah deh, saat ini yang saya lakukan mungkin ya, ganti ban mobilnya kita yang paling gundul dulu. Saya geser untuk seragam sekolah anak, tapi yang selanjutnya harus sesegera mungkin saya ganti. Jadi kita harus ganti dari yang paling urgent digeser ke tempat yang lebih urgent lagi. Benar-benar prioritas gitu ya. Betul. Bahkan bisa benar-benar ditulis ya Mas ya, biar nggak salah gitu ya. Baik, pertama sih yang paling benar adalah kita catat dulu pengeluaran besarnya itu apa. Oke. Setelah itu kita buatkan skala prioritas. Nah, tapi ketika kita sudah bicara gini, saya mau meningkatkan level Mas, saya sudah tahu bahwa saya tidak punya persiapan untuk anak saya sekolah. Saya gimana caranya untuk yang 3 tahun lagi? Nah ini bagus nih, kalau udah bicara yang 3 tahun lagi untuk masuk anak sekolah, nanti ada uang gedung dan lain sebagainya. Kita tinggal lihat, sekarang berapa sih? Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.